Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, ala kulli hal. Kita tentunya semua tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Khususnya kita dalam kondisi kekhawatiran saat ini, kondisi waspada terhadap fenomena yang sedang terjadi di negeri kita. Nah, gimana kalian mengisi waktu kalian dalam masa lockdown? Pernah tidak teman-teman isi dengan membaca buku? Saya isi dengan membaca buku ini, kalian bisa lihat, membaca buku Ensiklopedia Imam Syafi'i. Mungkin teman-teman tidak begitu tertarik, tapi kalau teman-teman ngakunya mazhab Syafi'i, tentunya teman-teman harus kenal dekat bagaimana beliau ini, bagaimana perjalanannya dari kecil sampai beliau meninggal dunia. Buku ini saya dapatkan dari mertua saya, teman-teman. Saya dapatkan di rak buku beliau, kemudian saya coba pinjam. Saya tertarik dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kali ini saya coba berbagi sama teman-teman. Ada sebuah e-book yang saya lihat reviewnya kayaknya menarik nih. E-book yang berjudul The Tao of Badas. The Tao of Badas. Mungkin teman-teman bisa download di Play Store, cuman bahasa Inggris. Nah, saya lihat reviewnya, makanya saya coba rangkum, kemudian saya coba berbagi dengan teman-teman. Di dalam buku ini penulisnya, tapi tidak disebutkan di sini siapa penulisnya. Beliau katakan kalau sudah baca buku ini, terus belum juga punya pasangan, sungguh terlalu, katanya, sungguh terlalu. Nah, bagi teman-temannya masih jomblo, mungkin bisa menjadikan metode ini sebagai referensi. Sebenarnya buku ini lebih menjelaskan bagaimana metode cara PDKT dengan lawan jenis. Cuman kalau melihat dari makna dan penjelasannya, sebenarnya tidak terpatok atau tidak terkunci hanya di masalah lawan jenis, tapi bisa kita tarik ke dalam semua hubungan, bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman kita, dengan orang yang baru kita kenal. Nah, gitu teman-teman. Disebutkan bahwasanya ada apakah kita ini orangnya selfish atau egois, atau kita itu altruism. Kita punya hasrat ingin membahagiakan orang lain. Nah, dari sini kita bisa tahu kita itu berada di tipe mana. Nah, buku ini berusaha membuat hubungan kita dengan orang lain ada metodenya, pakai metode, ada sainsnya. Nah, yang menarik dalam buku ini disebutkan tentang value atau tentang nilai dalam sebuah hubungan. Nah, Anda itu berada di kategorisasi yang mana? Di buku ini ada yang namanya archetype atau tipe-tipe orang. Nah, tipe-tipe orang ini disebutkan dalam bentuk angka 6 sampai 10. Dari 6 sampai 10 itu kita bisa tahu diri kita ada di level mana. Kita mulai dari angka 6. Angka 6 itu dalam skala value seseorang yang punya, disebut di sini supplicative value. Jadi bagi kita yang nilainya 6, kita itu orang yang selalu mengharap penerimaan dari orang lain. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, apa saja itu, kita mengharap dapat penghargaan. Seolah-olah kita itu ketika melakukan sesuatu, kita tidak punya kelebihan lain selain kita hanya memberikan. Kasih ini ke dia, kasih itu ke dia, dengan harapan dia itu bisa menerima kita. Nah, kalau Anda orangnya seperti itu, tipenya orang seperti itu, maka Anda nilainya 6. Sebenarnya teman-teman, kita kasih sesuatu itu sama orang itu baik, cuman harus dilandaskan dengan nawaitu, yang tulus dan ikhlas. Kemudian skala selanjutnya ya, angka 7. Tadi 6, ini angka 7. Disebut di sini combative dynamics. Orang yang merasa kurang punya nilai sehingga merendahkan orang lain.
kayak orang-orang yang komen-komen buruk atau netizen-netizen yang suka bully. Nah, mereka ini bermaksud mengurangi nilai orang lain dengan menjelek-jelekkan, berdebat, suka menyerang. Mereka ini sedikit-sedikit berdebat. Kalau berdebat itu bukan berdebat untuk mencari kebenaran, tapi dia sekalipun salah, dia mencari celah agar kebenaran itu, agar gimana ya, kesalahannya itu menjadi pembenaran. Dan seperti itulah kalau kita lihat dalam dinamika sosial, orang-orang yang menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, baru dia dapat nilai. Kemudian skala berikutnya, angka 8, disebutkan di sini competitive dynamics. Orang ini sebenarnya dia itu punya nilai, cuman dia menantang orang lain dengan tujuan agar dirinya lebih hebat dari orang lain. Adu sombong, atau mungkin dia itu merendah untuk meroket. Dia menunjukkan bagaimana superiornya dia. Bahkan mereka-mereka yang di angka 8 ini, mereka berusaha membuat seperti sebuah kontes. Nah, dari kontes itu mereka ingin menunjukkan kalau mereka itu luar biasa, mereka itu orang-orang hebat. Nah, dia tujuannya itu saja, dia menantang orang lain hanya untuk menunjukkan kalau dia superior. Kayak biasa kita sama teman-teman kita, ada yang bilang, oh, teman kita bilang, saya kemarin beli ini. Terus dia yang orang ingin superior, yang dia bilang, oh, saya barusan beli ini. Ada mungkin teman kita bilang, kemarin saya begini, oh saya begini, saya juara begini, saya menang ini. Nah, dia tidak ingin prestasinya dikalahkan oleh orang lain. Dia orangnya seperti itu. Dan kadang juga suka menyerang lewat verbal dengan tujuan ingin diakui orang. Dia tidak mau kalah. Nah, ini orang yang dapat nilai nanti diakui oleh orang lain. Nah, kemudian kita sampai pada skala final, yaitu skala 9 sampai 10. Skala 9 sampai 10 ini, kenapa bukan 9 tersendiri, 10 tersendiri? Nah, nanti ada penjelasannya mengapa sampai digabungkan antara 9 dan 10. Disebut di sini namanya yaitu cooperative dynamics. Mereka ini orang-orang yang mendapatkan nilai dari membuat orang lain happy. Jadi orang lain bahagia, plus orang lain tersebut menjadi bernilai juga. Jadi mereka ini berusaha bagaimana orang lain itu bahagia. Dengan kebahagiaan orang lain itu, orang lain yang bahagia itu mendapat nilai juga. Subhanallah. Jadi dia ini menghargai orang dengan cara seperti itu. Nah, itu yang membedakan dari orang lain. Dia merasa puas bukan karena dia lebih tinggi dari orang lain, bukan karena orang lain itu rendah, bukan karena dia diterima oleh orang lain, tapi dia puas karena dia bisa membahagiakan orang lain, atau yang kita sebut tadi altruism, punya hasrat ingin membahagiakan orang lain. Kemudian dia hanya ingin selalu bicara yang baik-baik saja ke orang lain, fokus ke hal-hal yang positif dari orang lain dan berusaha menyemangati dan menonjolkan sifat-sifat positif dari orang lain. Nah, ini adalah yang dimiliki angka 9 sampai 10. Kualitas ini bagi orang lain atau lawan jenis yang sebenarnya paling menarik di angka 9 dan 10 ini. Kenapa tidak? Karena dia itu bikin orang lain merasa senang di mana-mana. Nah, siapa yang tidak suka dengan orang seperti ini? Dibandingkan dengan orang yang tidak mau kalah terus, dibandingkan dengan orang yang hanya menjelek-jelekkan, merendahkan orang lain, dibandingkan dengan orang yang kerjanya cuma minta diakui saja. Makanya kalau menurut buku kepribadian, buku ini, kepribadian skala 9 sampai 10 ini adalah orang yang paling disukai. Nah, sekarang kita akan jelaskan kenapa digabung antara 9 dan 10. Kenapa bukan 9 tersendiri, 10 tersendiri. Nah, ternyata di sini dijelaskan oleh penulisnya bahwa sama saja kedua angka ini, hanya ketika di angka 9, seseorang yang ketika dia merasa berusaha membagikan orang lain, tapi dia belum menganggap dirinya sempurna, dia belum terlalu baik,
Sehingga orang yang angka 9 ini, dia masih punya peluang untuk belajar. Jadi dia belum merasa yang terbaik, belum merasa sempurna. Sementara orang yang berada di angka 10, dia sudah merasa sempurna, dia sudah merasa baik. Sehingga ruang untuk meningkatkan dirinya, untuk lebih belajar lagi, itu sudah sepertinya tertutup. Karena ya bukan lagi sepertinya, tapi memang sudah tertutup. Karena dia merasa dirinya itu ya sudah sempurna lah. Dia sudah merasa bisa membahagiakan orang lain. Padahal mungkin saja ada mungkin celah yang di situ dia masih kurang sebenarnya. Nah, itulah perbedaan angka 9 dan 10. Kalau tadi angka 9 dia sudah membahagiakan orang lain, cuman dia belum merasa sempurna, sehingga dia masih memiliki ruang untuk meningkatkan dirinya dengan belajar. Nah, gimana kita ketika menghadapi orang yang berada di angka 6 tadi? Nah, kalau kita orang yang angka 9 atau 10, orang yang kooperatif dynamics, ketika kita berhadapan dengan mereka, ya mungkin kita cukup bilang ke dia, wah, ente orangnya baik. Jadi kita seakan kayak berikan dia apresiasi gitu. Nah, dengan begitu dia mendapat nilai. Karena tadi kan mereka yang hanya memberikan sesuatu dengan mengharapkan penilaian dari orang lain. Nah, begitulah caranya ketika kita menghadapi mereka yang di angka 6. Kalau angka 7 ini kayaknya agak berat. Karena dia orangnya ini, dia sebenarnya tidak memiliki rasa, tidak memiliki nilai, tidak punya nilai, tapi dia gimana ya? Dia tidak lebih berharga dengan membandingkan orang lain. Kayak gimana gitu. Dia ini orangnya yang suka merendahkan, menjelek-jelekan. Nah, kalau ketemu sama orang kayak gini, mungkin cara kita juga ke dia ya, dengan kita katakanlah ke dia, tidak banyak orang yang seperti ente ini. Nah, seperti kita sanjung dia, sehingga mungkin kita bisa berinteraksi dengan dia. Kemudian bagaimana menghadapi orang yang minta diakui, orang yang agar diakui hebat. Yang ke-8, orang yang kompetitif dynamics. Ya, sama saja mungkin juga. Kita puji dia, kita berikan kata-kata yang bisa membuat dia merasa hebat, atau kita sanjung dia dengan apa yang telah dia perbuat, sehingga kita itu bisa diterima di dia. Nah, ini bagaimana perlakuan kita terhadap mereka yang angka 6, 7, 8 gitu. Nah, teman-teman, itu mungkin sedikit review dari buku ini. Cuman saya bukan review langsung, saya juga melihat review dari orang lain. Kemudian saya share ke teman-teman yang semoga saja bisa bermanfaat bagi teman-teman. Baik, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.